Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Amin. Dimana seperti kondisi kita saat ini, kalian tetap harus jaga jarak jika pergi dan selalu cuci tangan ketika memegang sesuatu. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Inayah Amalia, Hadir, Bu. Istiqomah, Hadirah, Bu. Wahyuni, Hadirah, Bu. Erika, Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Kimia unsur, Bu. Bentar. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kimia unsur. Sebelumnya Ibu akan share PPT terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nah, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang kimia unsur, di mana standar kompetensi yaitu karakteristik unsur-unsur penting, kegunaan, dan bahayanya, serta terdapatnya unsur tersebut di alam. Kemudian, kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur utama dan transisi di alam dan produk yang mengandung unsur tersebut. Nah, indikatornya yaitu mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur yang ada di alam, terutama di Indonesia, seperti gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengidentifikasi produk-produk yang mengandung unsur tersebut. Nah, langsung saja materi yang akan kita bahas pada pertemuan awal ini yaitu tentang unsur-unsur golongan utama dan transisi. Sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk coba tarik nafas terlebih dahulu. Tarik. Keluarkan. Nah, ada yang tahu unsur apa saja yang kita hirup? Oksigen, Bu. Oksigen, Bu. Oksigen. Ya, Nitrogen. ya benar. Nah, untuk lebih lanjut, komponen udara yang kita hirup yaitu ada oksigen, karbon dioksida, argon, nitrogen, dan uap air. Namun juga tidak menutup kemungkinan terdapat gas lain yang tercampur dalam udara yang kita hirup. Seperti ada nitrogen sebanyak 78%, ada oksigen sebanyak 20%, argon kurang dari 1%, karbon dioksida kurang dari 0,1%, dan uap air. Nah, selanjutnya, Ibu akan menunjukkan gambar. Ada yang tahu ini unsur apa? Ini unsur apa Besi, ya? Bu. Ya, besi. Yang ini? Aluminium ya. Aluminium. Jadi besi dan aluminium ini merupakan salah satu unsur-unsur yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi sampai saat ini dikenal sekitar 116 unsur dan 92 diantaranya terdapat di alam, yang lainnya merupakan unsur buatan. Nah, ada juga kelimpahan unsur di kulit bumi. Ini bisa kalian lihat ada oksigen, silikon, aluminium, dan lain-lain yang masing-masing unsur itu memiliki persen masanya. Dan terbanyak bisa kita lihat yaitu ada oksigen sebanyak 49,2% massa, dan yang paling sedikit ada fluorin sebanyak 0,02% massa. Nah, selanjutnya ada keadaan unsur di alam. Biasanya sebagian besar unsur di alam berada dalam bentuk senyawa seperti oksida, sulfida, sulfat, fosfat, karbonat, halida, dan silikat. Dan sebagian kecil berada di alam dalam keadaan bebas. Nah, untuk lebih lanjut, Ibu sudah mengirimkan lembar kerja kepada kalian di WA Group. Silahkan kalian kerjakan
di sana juga Ibu sudah membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kalian silakan kerjakan dalam bentuk kelompok. Setelah itu kalian bisa presentasi di grup ini, di Zoom ini, untuk kita diskusikan bersama. Silakan Ibu kasih waktu 30 menit ya. Nggih, Baik, Bu. Bu. Ya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mendiskusikan lembar kerja yang Ibu bagikan di WA Group ya. Sekarang silakan kalian presentasikan dalam kelompok. Kelompok pertama, kelompok A1 ya, silakan kepada kelompok 1 atau yang mewakili. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Oh ya. Tadi kalian sudah bagi ke Ibu juga ya? Bentar, Ibu akan men-share screen jawaban dari lembar kerja kalian. Baik, silakan kepada yang mewakili untuk mempresentasikan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa yang telah kami diskusikan tadi. Oke, yang pertama adalah soalnya yaitu apa sifat fisik dari unsur gas mulia. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwasanya sifat fisik dari unsur-unsur gas mulia, nomor atomnya dari atas ke bawah memiliki kenaikan nomor atom atau nomor atomnya itu semakin besar, dan massa molarnya pun juga demikian dari atas ke bawah, yaitu dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Terus ada jari-jari atomnya pun sama dari atas ke bawah semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, sifat kimia dari unsur gas mulia. Berdasarkan soal tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwasanya yang pertama, gas-gas mulia itu memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan mudah terbakar dalam kondisi standar. Lalu, gas mulia itu tidak mempunyai kecenderungan untuk membentuk ikatan karena konfigurasi elektronnya itu sudah stabil. Terus kereaktifan dari gas mulia ini bertambah besar sesuai dengan pertambahan jari-jari atomnya ya, yaitu dari atas ke bawah. Nah, lalu untuk soal yang nomor 3, mengapa unsur logam bersifat konduktor sedangkan non-logam itu tidak? Nah, hal ini disebabkan karena material yang mampu melakukan penghantaran listrik disebut dengan konduktor. Dan sifat penghantar listrik itu disebut konduktivitas. Nah, arus listrik adalah aliran elektron dari benda berpotensial tinggi ke benda berpotensial rendah. Dan beda potensial itu sampai perbedaan tegangannya itu di antara keduanya hilang dan mengalir. Nah, aliran ini itu tidak dilakukan melalui medium konduktor. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, bagaimana cara memperoleh gas mulia? Nah, hal itu dapat diperoleh yang pertama dengan He dari gas alam, terus kemudian dari udara, terus pembuatan ekstraksi Rn dari peluruhan unsur radioaktif. Nah, demikian adalah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Baik, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini Ibu sudah tampilkan dari yang kalian bagikan, Ibu. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan mengenai tentang kelimpahan unsur-unsur di alam. Nah, yang pertama,
unsur silikon atau Si itu digunakan untuk membuat chips pada komputer. Yang kedua ada karbon yang digunakan untuk pembuatan baja sebagai pengisi ban, respirator, dan perhiasan. Sedangkan fosfor digunakan sebagai gesekan kotak korek api, pembuatan pupuk pada peledak, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Nah, untuk nitrogen digunakan untuk menghasilkan amonia dan pupuk. Sedangkan oksigen yaitu untuk respirasi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada amilum, yaitu digunakan sebagai alat-alat dapur, mobil, pesawat terbang, dan tutup kaleng. Sedangkan tembaga digunakan untuk kawat penghantar listrik atau radiator konektor. Lalu besi digunakan untuk bahan konstruksi. Sedangkan yang pertama yaitu apa sih sifat fisis dari unsur-unsur gas mulia? Yaitu dalam gas mulia dari He menuju Rn, yaitu nomor atomnya itu seiring bertambahnya nomor atom akan bertambah. Sedangkan massa molar juga dari He menuju Rn itu juga akan bertambah. Sedangkan jari-jari atom dari atas ke bawah itu akan semakin besar atau nilainya tuh semakin naik. Sedangkan energi ionisasi dari atas ke bawah itu semakin menurun atau semakin nilainya kecil. Sedangkan titik leleh dari atas ke bawah untuk unsur gas mulia itu semakin menurun. Sedangkan untuk densitasnya itu semakin meningkat. Nah, untuk soal kedua, apa sifat kimia dari unsur gas mulia? Yaitu gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan mudah terbakar dalam kondisi standar. Sedangkan gas mulia tidak mempunyai kecenderungan untuk membentuk ikatan, karena konfigurasi elektronnya sudah stabil. Untuk reaktivitas gas mulia bertambah besar sesuai dengan pertambahan jari-jari atomnya, yaitu dari atas ke bawah. Lalu, hanya dapat berikatan dengan unsur yang sangat elektronegatif, seperti fluorin dan oksigen. Nah, untuk soal nomor 3, mengapa unsur logam bersifat konduktor, sedangkan non-logam tidak? Material yang mampu melakukan penghantaran listrik disebut dengan konduktor, dan sifat penghantar listrik ini disebut konduktivitas. Arus listrik adalah aliran elektron dari benda berpotensial tinggi ke benda berpotensial rendah. Beda potensial ini diakibatkan beberapa jumlah elektron antara keduanya berbeda. Aliran elektron ini terjadi sampai beberapa tegangan di antara keduanya hilang. Dalam mengalir, aliran ini dilakukan melalui medium konduktor yang memiliki banyak elektron bebas. Nah, sedangkan logam adalah salah satu jenis material ini, sehingga seperti kita ketahui, logam seperti besi, tembaga, dan emas adalah jenis benda yang dapat menghantarkan listrik. Lalu untuk jawaban nomor 4, bagaimana cara memperoleh unsur gas mulia? Nah, yaitu dengan cara ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, He, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi He dari gas alam atau helium digunakan proses pengembunan atau liquefaction. Pada tahap awal, CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini karena pada proses pengembunan atau CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian gas alam dikembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung kurang dari 50% helium, natrium, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses antara lain proses kriogenik dan proses adsorpsi. Yang kedua ada ekstraksi helium, neon, Kr, dan Xe dari udara. Nah, pembuatan gas mulia.
Distilasi fraksional adalah suatu cara memperoleh gas mulia. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Nah, pada tahap awal CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan kurang dari 200 atm. Lalu diikuti pendinginan cepat. Nah, untuk selanjutnya AR dan KR dan XE dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain proses absorpsi. Yang pertama O2 dan N2 dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia, yaitu O2 direaksikan dengan Cu panas, lalu N2 direaksikan dengan Mg, sisa campuran AR, KR, XE kemudian diabsorpsi oleh arang reaktif. Sewaktu arang dipanaskan perlahan pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terdisposisi atau keluar dari arang. AR diperoleh pada suhu sekitar kurang dari 80 derajat Celcius, sementara KR dan XE pada suhu yang lebih tinggi. Yang kedua ada proses distilasi fraksional menggunakan kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Nah, prinsip pemisahan adalah perbedaan titik didih zat. Karena titik didih N2 paling rendah, maka N2 terlebih dahulu dipisahkan. Nah, selanjutnya yaitu ada AR dan O2 dipisahkan. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, nanti Ibu akan berikan nilai pada pertemuan selanjutnya, dan kalian juga Ibu beri tugas yang sudah Ibu share di grup WA ya. Nanti silakan kalian kerjakan dan kita akan bahas di pertemuan kedua. Nah, untuk hari ini sudah cukup. Ibu juga akan men-share kesimpulan yang sudah kita lakukan. Bentar. Nah, ini bisa kalian lihat bahwasanya kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu beberapa unsur logam dan non-logam dalam bentuk unsur maupun senyawanya banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang kalian sebutkan pada hasil diskusi kalian tadi. Juga penggunaan beberapa unsur logam dan non-logam meningkat dengan berkembang pesatnya industri, baik sebagai alat, bahan dasar, maupun sumber energi. Nah, unsur-unsur logam umumnya diperoleh sebagai biji logam dalam batuan alam Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa alam Indonesia itu sangat kaya akan sumber mineral biji logam, karena itu perlu penguasaan teknologi untuk mengolahnya menjadi logam yang dibutuhkan. Unsur-unsur di alam lebih banyak berupa senyawa dibandingkan dalam keadaan bebas, sesuai dengan bentuk unsurnya. Dan unsur gas mulia terdapat dalam bentuk bebas, dan unsur gas mulia juga ditemukan dalam bentuk senyawa yang ada di alam. Sekian pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, baik. Tidak. Jika tidak, Belum ada, Bu. ya, jika tidak, silakan kalian belajar di rumah untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi sifat fisik kimia unsur golongan utama periode 3 dan unsur transisi periode keempat. Ibu rasa sudah cukup pada pertemuan kali ini. Marilah kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Semoga selalu bahagia. Ya, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.